Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak banget. Sangat mudah dibuat, hanya mencampurkan semua bahan, diaduk lalu dikukus, hasilnya cantik dan mereka sempurna. Pecinta keju, cobain deh resep kue yang satu ini. Ini kue mangkuk mekar rasa keju yang cantik banget dan mereka sempurna. Rasanya enak, manis, gurih, dan legit. Tekstur kuenya juga sangat lembut dan empuk. Dan kalau udah coba, pasti ketagihan. Cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 9 sendok makan. Tambahkan juga tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, garam setengah sendok teh. Nah, kalau udah dimasukkan semua bahan-bahannya, kita aduk rata dengan whisker ya, sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya saya menambahkan keju oles sebanyak 50 gram. Dan keju olesnya ini dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman, tapi boleh juga diganti dengan cream cheese. Untuk keju olesnya, saya menggunakan merek keju oles Pro Cheese. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml. Untuk santannya di sini, saya menggunakan santan instan yang ditambah dengan air, tapi boleh diganti dengan santan segar ya teman-teman. Ini saya masukkan secara bertahap, kemudian diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan bahan-bahannya larut semua. Nah, untuk takaran sendoknya tadi jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan ini pastikan diaduk rata dan sampai larut semua ya teman-teman. Ini kita aduk biasa aja sampai tercampur. Nah, setelah saya aduk kurang lebih selama 5 menit, adonannya udah tercampur rata semua, bahan-bahannya udah larut, dan tidak ada lagi bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya, saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Pastikan menggunakan ragi yang masih baru serta masih aktif dan suhu ruang ya teman-teman. Diaduk rata dengan whisker sampai tercampur serta raginya larut. Nah, kalau udah tercampur rata dan udah diaduk semua, raginya udah larut, selanjutnya diamkan adonan selama 40 menit. Ini tidak boleh lebih ataupun kurang ya, harus 40 menit. Ini kita biarkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung, kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Selanjutnya, sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Ini kita berikan jarak ya antar cetakannya dan untuk cetakan talamnya tidak diolesi minyak sayur ya teman-teman. Setelah 40 menit, adonannya sudah mengembang dan muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Kita buka tutupnya atau plastik wrapnya. Nah, selanjutnya akan saya aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembungnya pecah dan tercampur rata. Ini kita aduk biasa aja ya dengan whisker. Kalau adonannya sudah menyusut, gelembungnya udah pecah dan udah tercampur rata, selanjutnya saya menambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Di sini saya menggunakan baking powder biasa ya teman-teman. Pastikan baking powdernya masih aktif dan masih baru. Kemudian diaduk rata sampai tercampur dan larut semua. Nah, untuk hasilnya maksimal dan mereka sempurna, bisa menggunakan baking powder double acting ya teman-teman. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita siapkan wadah bersih serta saringan. Dan dari adonan tadi saya saring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil, serta memastikan bahwa tekstur adonannya udah halus dan licin. Setelah adonannya kita saring, berikan pewarna makanan dan untuk warnanya bebas sesuai selera. Di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna hijau muda serta diberikan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua. Lalu diaduk rata. Tujuannya penambahan pewarna makanan berwarna coklat supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta menarik, seperti menggunakan daun pandan dan daun suji. Nah, kalau udah diaduk rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Kukusannya sudah panas serta airnya sudah mendidih, lalu kita buka tutup kukusannya dan pastikan jika uap panas dari kukus tidak menetes ke dalam cetakan.
Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Kita isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya teman-teman, tapi jangan sampai lubar. Berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata dan mereka sempurna. Ini saya kukus menggunakan api paling besar, dikukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit, kue mangkok mekar rasa kejunya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya, langsung aja dikeluarkan kuenya satu persatu dari kukusan. Dan untuk kuenya ini dikeluarkan dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman, supaya mudah dikeluarkan dan tidak lengket. Nah, kuenya udah saya keluarkan semua dari kukusan dan kita lakukan hal yang sama seperti semula. Panaskan cetakan talam selama 5 menit karena sebelumnya air kukusan sudah panas serta mendidih. Dan kita lakukan ke semua sampai adonannya habis. Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang, cantik dan mereka sempurna ya teman-teman. Warna hijaunya juga cantik banget serta aromanya wangi dan khas banget. Bisa dilihat ya, pecahannya ada yang merekah dua dan pada bagian sisi-sisinya ini tidak berkerut sama sekali. Ada juga yang terlihat merekah tiga, ada yang merekah empat dan merekahnya sempurna sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk satu resepnya menghasilkan 13 buah kue mangkok mekar rasa keju yang cantik dan mereka sempurna. Nah, cocok banget kue ini dijadikan ide jualan karena buatnya juga sangat mudah, hasilnya cantik dan mereka sempurna, serta modalnya hemat dan hasilnya banyak ya teman-teman. Nah, kue mangkok mekar rasa keju ini juga cocok loh dijadikan isian snack box ataupun suguhan saat ada acara. Pastikan mengeluarkan kuenya dalam keadaan udah dingin, kue ini sangat empuk dan lembut banget ya teman-teman. Kue ini dimakan bersama keluarga sambil minum teh ataupun kopi mantep banget. Karena apa? Rasa manisnya pas banget, kuenya super lembut, gurih santannya berasa banget, kejunya juga berasa banget, serta aromanya wangi banget. Kalau udah coba kue yang satu ini, pasti ketagihan. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah serta anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.